Halo kelas 6, masih tema 1 ya, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran ketiga. Masih bersama Ibu Eti Sumiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar dari rumah. Jangan lupa protokol kesehatannya ya. Sebelum pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku, tujuan pembelajaran hari ini diantaranya 1. IPA. Setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. 2. Yaitu bahasa Indonesia. Tujuannya, setelah mendengarkan teks tentang hewan, siswa mampu menemukan ide pokok dan menyajikan dalam bentuk diagram. Oke anak-anak, pada kesempatan kemarin kita telah mempelajari tentang perkembangbiakan hewan-hewan di bawah ini ya. Nah, di sini ada bebek. Bebek berkembang biak dengan cara pintar, dengan cara ovipar. Kalau kuda laut, iya, ovovivipar atau dengan cara bertelur dan melahirkan. Kalau ini kelinci, ya dengan cara vivipar atau melahirkan. Hebat anak-anakku ya. Selanjutnya kita akan mengamati hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar. Di sini ada gambar ayam. Nah, kita sebutkan ciri-ciri hewan ovipar. Di antaranya 1. Tidak mempunyai daun telinga. 2. Tidak mempunyai kelenjar susu. 3. Tidak menyusui anaknya karena bertelur ya. Kemudian 4. Induk mengerami telur hingga menetas. 5. Telur berada di luar tubuh induknya. Selanjutnya, hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar. Perhatikan coba gambarnya. Di sini ada gambar induk kucing yang sedang menyusui anak-anaknya ya. Berarti kita di sini akan menyebutkan ciri-ciri hewan vivipar. Yang pertama, memiliki daun telinga. Yang ini ya anak-anakku. Kemudian yang kedua, memiliki kelenjar susu. 3. Menyusui anaknya. Kemudian 4. Penutup tubuhnya hewan vivipar adalah rambut. Memiliki bulu-bulu ini ya. Selanjutnya, hewan-hewan vivipar biasanya adalah hewan dari kelompok hewan mamalia atau hewan yang menyusui tadi ya. Selanjutnya, individu baru akan dikeluarkan atau dilahirkan dari tubuh induknya. Jadi, melahirkan anaknya ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari hewan ovovivipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Di sini ada apa ini? Ikan pari, paus. Ini apa? Pintar, bunglon, kuda laut, platypus, dan kadal. Nah, anak-anakku, ovovivipar adalah kelompok hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Hewan ovovivipar bertelur dan menyimpan telur tersebut dalam tubuhnya. Telur tersebut memperoleh nutrisi dari kuning telur dan bukan dari plasenta induknya. Telur kemudian akan menetas dan keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Jadi dua proses ya. Yang pertama bertelur dulu, kemudian melahirkan. Ya, anak-anak, coba perhatikan proses perkembangbiakan pada kuda laut. Kuda laut berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan atau disebut dengan ovovivipar. Cara perkembangbiakan pada kuda laut sangatlah unik. Hewan betina mengeluarkan telurnya, kemudian dititipkan ke perut si jantan. Telur yang disimpan kemudian tumbuh, menetas, dan akhirnya keluar dari perut hewan jantan. Sehingga seolah-olah hewan jantan yang mengandung dan melahirkan anaknya. Kuda laut jantan memerlukan
membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk melahirkan anaknya. Sekali mengandung, perut kuda laut jantan mampu menampung ratusan hingga ribuan anak kuda laut. Subhanallah, Maha Suci Allah, ciptaan Allah yang begitu unik dan sempurna ya. Sekarang simaklah teks di bawah ini ya anak-anak, yang berjudul tentang ayam. Tadi kita sudah bahas bahwa ayam berkembang biak dengan cara ovivar. Ayam. Di Indonesia, sebagian besar ayam dipelihara dan diternakan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Ayam jantan lebih besar dari ayam betina. Ia memiliki jalur panjang dan berjengkel lebih besar. Bulu ekor ayam jantan panjang dan menjuntai. Ayam betina berukuran lebih kecil dan tidak memiliki jalur, tetapi memiliki jengger yang kecil. Bulu ekornya pendek. Nah, di sini kita kembali akan menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Kalian masih ingat? Ya, ide pokok itu merupakan gagasan utama atau intisari dari sebuah paragraf. Sekarang kita akan menentukan ide pokok dari sebuah paragraf pada diagram berikut ini. Kalian tadi tentukan ide pokok tiap paragrafnya ya. Tadi paragraf 1 apa ide pokoknya, kemudian paragraf 2 juga tentukan apa ide pokoknya. Alhamdulillah, hari ini kita telah belajar 1 IPA. Tadi kita sudah mengidentifikasi perkembangbiakan hewan ovipar, vivipar, dan opovivipar. Dan yang kedua yaitu kita sudah belajar tadi menentukan ide pokok dari suatu teks ya. Semoga anak-anak dapat memahami pelajaran hari ini. Supaya kalian lebih paham, kerjakan latihannya ya. Di sini Ibu cantumkan latihan untuk IPA. Kemudian ini adalah tadi bahasa Indonesia. Kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.